Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Farhan, NIM 23572011150002. Saya dari kelompok 3, izin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu judulnya Analisis Korelasi Motivasi Belajar terhadap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Universitas Metamedia. Langkah pertama yaitu kita telah membuat sebuah kuesioner terdiri dari 10 pertanyaan. Ada dua variabel, yaitu variabel independennya yaitu skor motivasi dan variabel dependen yaitu IPK. Sudah terkumpul sebanyak 42 total responden. Baiklah, langkah pertama yaitu kita akan melakukan uji validitas pada kuesioner yang telah kita buat. Di sini saya telah memasukkan 15 data responden, mulai dari P1 sampai dengan P10. Pertama kita klik transform, kemudian kita klik compute variable. Kita beri nama variabelnya yaitu total. Kita masukkan P1 sampai P10. Kemudian klik OK. Di sini telah muncul variabel total. Kemudian selanjutnya kita akan mengklik Analyze, Correlate, dan Bivariate. Kita akan memasukkan semua P1 sampai P10 beserta total. Kemudian klik OK. Ini merupakan output dari korelasi yang tadi. Nilai yang akan kita uji adalah nilai pada kolom paling bawah, yaitu pada bagian total. Pertama, kita akan cari nilai R tabel, yaitu diketahui DF sama dengan 15 dikurang 2, yaitu berarti 13. Taraf signifikasinya yaitu 0,05. Maka R tabelnya yaitu 0,553. Kedua, kita bandingkan nilai R tabel dan R hitung. Yaitu pada pertanyaan 1 kita bisa melihat nilai R hitungnya yaitu 0,873. Yang berarti P1 sama dengan 0,873 lebih besar dari 0,553. Maka HO diterima. Artinya alat ukur yang digunakan valid atau sahih. Kemudian seterusnya sampai dengan P10 bisa kita lihat semua nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Artinya alat ukur yang digunakan sudah valid atau sahih, sehingga kuesioner ini valid digunakan. Setelah melakukan uji validitas, kita akan melakukan uji reliabilitas. Langkahnya yaitu kita klik Analyze, kemudian klik Scale, dan Reliability Analysis. Kita akan memasukkan semua variabel yaitu dari P1 sampai P10.
Kemudian klik statistik, klik scale, scale if item deleted, kemudian klik continue, klik OK. Ini merupakan output dari tes reliabilitas. Pada tabel case processing summary dapat dilihat baris case valid menyatakan jumlah responden ada 15 dan persentase menunjukkan 100%. Hal ini menandakan bahwa 15 responden tersebut valid dan tidak ada responden yang masuk ke kategori excluded. Hasil perhitungan uji reliabilitas metode Cron-Batch-Alpha atau R-hitung dapat dilihat pada kolom Cron-Batch-Alpha, yaitu 0,963. Dengan end of item menunjukkan bahwa dari item atau jumlah pertanyaan yang diinput pada variable view adalah 10. Diketahui nilai R hitung yaitu 0,963 lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliable atau dapat dipercaya dan konsisten. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Anggraini dari kelompok 3. Akan mempresentasikan uji normalitas. Di dalam tabel ini kita sudah memuatkan data dari responden sebanyak 35 data. Lanjut, kita tekan analis, terus deskriptif statistik, explore, masukkan motivasi di sini, IPK, di dependent list. Tekan plot, normality plot with test, continue, oke. Di sini kita pertama tadi sudah memuatkan 35 data. Ini sesuai dengan data yang telah kita input tadi. Test of normality. Pada tabel test of normality, kita bisa mengetahui nilai sig yang didapat yaitu 0,126 karena nilai sig tersebut 0,126 besar dari 0,05. Dapat kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rito Jari. Kali ini saya akan melakukan uji linearitas. Tadi kita sudah mendapatkan beberapa data responden, itu 35 orang. Selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas dengan menekan tombol analis, compare match, pilih match, dan selanjutnya di sini ada dependent list dan independent list. Di sini kita letakkan IPK di dependent list dan motivasi motivasi diletakkan di dependent list dan IPK di independent list. Selanjutnya kita pilih option, kita pilih test for linearity, continue, dan oke. Dapat kita lihat pada tabel ANOVA, yaitu division from linearity pada nilai signifikannya itu 0,429. Dapat kita simpulkan bahwa simpulnya itu berdasarkan signifikan dari division from linearity 0,429 besar dari 0,05, maka terdapat hubungan linear antara motivasi dan IPK. Sekian uji linearitas. Selanjutnya uji korelasi. Perkenalkan nama saya Ibnu Darussalam, BP 225720111108 dari kelompok 3. Baiklah,
Di sini saya akan menjelaskan, setelah melakukan uji linearitas, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi. Nah, di sini kita memiliki data responden sebanyak 35. Langkah yang pertama adalah klik Analyze, lalu setelah itu pilih Create Correlates, lalu Bivariate. Setelah itu, untuk menampilkan output, masukkan kedua data tersebut, yaitu data motivasi dan IPK. Setelah itu lalu klik OK. Nah, setelah output didapatkan, N dari motivasi sama dengan 35 dan N IPK sama dengan 35. Telah sesuai jumlah input dan data sehingga dapat diinterpretasikan. Koefisien korelasi dibandingkan dengan nilai tabel. Dari tabel diperoleh nilai R hitung sama dengan 0,152 kecil dari 0,334 sama dengan R tabel 0,05 dan 35,2. R hitung sama dengan 0,152 lebih kecil. Maaf, saya ulangi, artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara motivasi dan IPK. Berarti H0 diterima. Melihat dari SIG, dari tabel diperoleh nilai SIG 2 detail sama dengan 0,382 lebih besar dari 0,5. Artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara motivasi dan IPK. Berarti H0 diterima. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai analisis korelasi motivasi belajar terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa Universitas Metamedia. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.